Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi sistem pernapasan pada manusia. Struktur dan fungsi pernapasan pada manusia, yaitu respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Ada 3 proses dasar dalam respirasi manusia. Yang pertama yaitu bernapas atau ventilasi paru-paru. Bernapas atau ventilasi paru-paru merupakan proses menghirup udara atau inhalasi dan menghembuskan udara atau ekhalasi yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Yang kedua yaitu respirasi eksternal. Respirasi eksternal merupakan pertukaran gas-gas antara alveolus paru-paru dengan darah di dalam pembuluh kapiler paru-paru. Pada proses tersebut, darah dalam pembuluh kapiler mengikat oksigen dari alveolus dan melepaskan karbon dioksida menuju alveolus. Yang ketiga itu respirasi internal. Respirasi internal merupakan pertukaran gas-gas antara darah di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Pada proses tersebut, darah melepaskan oksigen dan mengikatkan karbon dioksida. Di dalam sel tubuh, oksigen digunakan untuk reaksi metabolisme tubuh. Selama proses ini dihasilkan berupa energi ATP dan sisa metabolisme berupa karbon dioksida. Proses yang terjadi dalam sel tersebut disebut dengan respirasi seluler. Sistem pernapasan pada manusia tersusun atas hidung, faring atau tekak laring atau ruang suara, trakea atau tenggorokan, bronkus, dan paru-paru. Jadi, pada organ penyusun sistem pernapasan tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan struktur maupun fungsinya. Secara struktural, sistem pernapasan tersusun atas 2 bagian yang utama. Yang pertama yaitu sistem pernapasan bagian atas, meliputi hidung dan faring. Pada sistem pernapasan bagian bawah, meliputi laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Secara fungsional, sistem pernapasan tersusun atas 2 bagian utama. Yang pertama itu zona penghubung, tersusun atas serangkaian rongga dan saluran yang saling terhubung baik di luar maupun di dalam paru-paru. Dan yang kedua yaitu bagian penghubung meliputi hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Pada fungsi dari bagian penghubung yaitu menyaring, menghangatkan dan melembabkan udara serta menyalurkan udara menuju paru-paru. Yang kedua yaitu zona respirasi, tersusun atas jaringan dalam paru-paru yang berperan dalam pertukaran gas yaitu alveolus. Hidung. Hidung merupakan organ pernapasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Hidung dilengkapi dengan rambut-rambut hidung, selaput lendir, dan konka. Rambut-rambut hidung berfungsi untuk menyaring partikel debu dan kotoran yang masuk bersama udara. Sedangkan selaput lendir sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernapas, misalnya debu, virus, dan bakteri. Konka mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi untuk menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar suhu tubuh atau menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru. Yang kedua yaitu faring. Faring merupakan organ pernapasan yang terletak di belakang rongga hidung, rongga mulut, dan di atas laring. Dinding faring tersusun atas otot rongga yang dilapisi oleh membran mukosa. Kontraksi dari otot rongga tersebut membantu dalam proses menelan makanan. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, ruang resonansi suara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dan melawan benda asing.
Yang ketiga yaitu laring. Laring atau ruang suara merupakan organ pernapasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis merupakan kutub tulang rawan yang berbentuk seperti daun dilapisi oleh sel-sel epitel, berfungsi untuk menutup laring sewaktu menelan makanan atau minuman. Apabila ada partikel kecil seperti debu, asap, makanan, atau minuman yang masuk ke dalam laring, akan terjadi refleks batuk yang berfungsi untuk mengeluarkan partikel tersebut dari laring. Udara yang melewati laring dapat mengantarkan pita suara, sehingga dihasilkan gelombang suara. Gelombang suara ini dapat diatur untuk menghasilkan berbagai bunyi dengan cara mengatur kolom udara pada faring, rongga hidung, dan mulut. Udara yang telah masuk ke laring selanjutnya masuk ke trakea atau batang tenggorokan. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Trakea memiliki panjang sekitar 10-12 cm dengan lebar 2 cm. Dindingnya tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersila. Fungsi silia pada dinding trakea untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Selanjutnya yaitu bronkus. Pada bagian paling dasar dari trakea bercabang menjadi 2. Percabangan trakea tersebut disebut dengan bronkus. Masing-masing bronkus memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea, tetapi lebih sempit. Bentuk tulang rawan bronkus tidak teratur, tetapi berselang-seling dengan otot polos. Selanjutnya yaitu bronkiolus. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang-cabang lagi. Bronkiolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus. Pada ujung-ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berlendir tipis yang disebut alveolus. Selanjutnya yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan alat pernapasan utama. Paru-paru terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu paru-paru kanan atau pulmodexter, yang terdiri atas 3 labus, dan paru-paru kiri atau pulmosinester yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput rangkap 2 yang disebut pelura. Pelura berupa kantung tertutup yang berisi cairan limfa. Pleura berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat gelombang dan mengempis. Di dalam paru-paru terdapat bagian yang berperan dalam pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida, yaitu alveolus. Selanjutnya yaitu alveolus. Dinding alveolus terdiri atas satu lapisan jaringan epitel pipi. Struktur yang demikian memudahkan molekul-molekul gas melaluinya. Dinding alveolus berbatasan dengan pembuluh kapiler darah, sehingga gas-gas alveolus dapat dengan mudah mengalami pertukaran dengan gas-gas yang ada di dalam darah. Adanya gelembung-gelembung alveolus memungkinkan pertambahan luas permukaan untuk berproses pertukaran gas. Luas permukaan alveolus 100 kali luas permukaan tubuh manusia. Besar luas permukaan seluruh alveolus di dalam paru-paru menyebabkan penyerapan oksigen lebih efisien. Itulah penjelasan saya tentang sistem pernapasan pada manusia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.